Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Fitria, NIM 1910410052. Saya dari Prodi PAUD B3 dari IAIN Kudus. Di sini saya akan berdongeng tentang beruang sang penolong nan baik hati. Perkenalkan, ini beruang kucing dan monyet. Pada suatu hari, ada seekor beruang, tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Beruang itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan, dan ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesulitan, baik binatang yang besar maupun binatang yang kecil seperti tikus dan semut. Pada suatu hari, beruang mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan kucing yang tengah kesakitan karena terkena pohon yang jatuh. Beruang, beruang, tolong aku, kata kucing yang menahan kesakitan. Mendengar teriakan kucing, beruang itu langsung mengangkat pohon yang terhimpit tubuh kucing. Terima kasih kawan, seandainya kamu tidak segera datang, mungkin aku sudah mati tertindih pohon yang sangat besar. Sekali lagi, terima kasih beruang. Kamu seharusnya bersyukur karena bisa selamat dan hanya mengalami luka ringan. Ya, kamu benar beruang. Rasanya tidak mungkin ada yang menolong aku mengangkat pohon yang sebesar itu selain kamu. Sudahlah, kita hidup hanya untuk saling tolong menolong. Tidak jauh dari tempat kucing, beruang bertemu seekor monyet yang sedang menikmati pisang di kebun Pak Tami. Perutku sudah kenyang, aku harus segera mencari air minum. Si monyet segera meninggalkan kebun itu. Ia berjalan ke arah sungai untuk minum. Setelah berjalan sampai ke sungai, ia tidak mendapatkan air sedikit pun. Air sungai kering sehingga tidak ada air dapat ia minum untuk membasahi tenggorokan yang mulai kering. Monyet keliling hutan untuk mencari air minum. Monyet merasa kecewa karena pada saat tiba di pinggir rawa dan tepi danau tidak mendapatkan air sedikit pun. Satu-satunya yang ia kunjungi adalah sebuah kolam besar yang berada di tengah hutan. Sekarang aku harus pergi ke sungai besar itu untuk mendapatkan minum yang sangat segar, katanya dalam hati. Setelah beberapa saat, si monyet berjalan melewati pohon-pohon jati. Sampailah di kolam itu. Ternyata benar dugaanku, masih ada air di dalam sungai itu. Sebenarnya kolam itu sangat kecil dan cukup dalam ketika musim hujan. Tetapi ketika musim kemarau, air kolam tersebut tinggal separuh sehingga terlihat seperti kolam yang besar. Tanpa berpikir panjang, si monyet langsung terjun ke dalam kolam itu. Ia merasa sangat gembira karena mendapatkan air minum. Ia minum dengan sepuas-puasnya. Tenggorokan
Tenggorokannya sudah mulai basah dan tenaganya sudah mulai pulih kembali. Badannya kini sudah menjadi segar. Tindakan monyet tersebut masuk ke dalam itu merupakan tindakan yang sangat ceroboh. Ia tidak berpikir sebagaimana caranya ia naik ke atas bila sudah berada di dalam kolam tersebut. Beberapa kali monyet mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Tolong, tolong aku. Si monyet tidak bisa apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si monyet ternyata terdengar oleh sang beruang yang kebetulan sedang berjalan melewati tempat itu. Siapa yang ada di kolam itu? Aku, tolong aku. Kamu siapa? Aku, monyet. Kenapa kamu bisa berada di sana? Dan teriakan minta tolong, monyet terdiam sesaat untuk mencari akal. Tolong aku untuk mendapatkan ikan ini. Yang benar kamu mendapatkan ikan? Benar. Aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Sebaiknya kamu segera turun ke bawah, sebab kalau tidak cepat-cepat ikan ini akan lepas. Beruang berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tapi bagaimana jika naiknya nanti? Nyet, mana ikanmu yang kamu dapatkan? Ada di sepasang kakiku. Kalau aku menolongmu, bagaimana aku nanti naiknya? Kini monyet terdiam. Ia tidak menyangka beruang dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya, karena kehausan langsung terjun ke dalam kolam itu tanpa berpikir akibatnya. Kau memanfaatkanku ya, Nyet. Kau menipuku untuk keselamatan dan kepentinganmu sendiri. Waduh, Pak Beruang, tolong aku. Beruang tidak mendengarkan teriakan monyet. Monyet mulai putus asa. Makin lama berada di tempat itu, monyet mulai kedinginan. Tolong, tolong. Hingga sore, tidak ada seekor binatang pun yang mendengarkan teriakannya. Nyet, Pak Beruang, kamu kembali lagi. Aku akan menyelamatkanmu, tapi kamu harus berjanji tidak akan berjahil, menipu, dan merugikan binatang lain. Betul, Pak Beruang, saya akan berjanji. Baiklah, saya akan menolongmu. Terima kasih, Pak Beruang. Kamu sudah menolongku.
dan tidak akan pernah melupakan jasamu ini. Sejak itu, monyet menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi jahil yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lain. Sekian dari dongeng aku. Pesan moralnya adalah dari beruang yang baik hati adalah janganlah berbuat baik orang lain, kita balas dendam dengan kejahatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.